Tok tok tok. Assalamualaikum Pak Mursid. Waalaikumsalam. Bu Meli. Mari silahkan masuk, Bu Meli. Pak Mursid, Apa maaf kabar? ganggu waktunya. Pak Mursid sibuk tidak? Oh, enggak. Kebetulan enggak sibuk, Bu Meli. Baru selesai dari kelas ini. Mari silakan duduk, Bu Meli. Iya Pak, makasih. Saya mau Ada yang bisa saya sharing bantu? Pak. Oh, oke. Saya mau Ah, sharing sama Pak Mursid ya, apa tentang yang bisa disampaikan, Bu Meli? tentang anak-anak di kelas saya Pak. Saya juga sudah Ya, hmm, ingin mencari solusi, mencari saran apakah nantinya rencana saya ini dalam menghadapi anak tersebut tuh sudah baik apa tidak, seperti itu Pak. Jadi saya ingin pendapatnya Pak Mursid. oh begitu. Oke, Bu Meli. Sebentar, Bu Meli ngajarnya di kelas berapa ya, Bu? Saya ngajar di kelas 2 Pak. Oh, Bu Saya Meli di ngajar di kelas kelas 2 ya, 2. Bu Meli? Iya Pak, di kelas 2. Oh, Kelas saya itu oke. kelas yang Oke. besar sekali Pak, paling banyak Iya, muridnya. Ada berapa 30 siswanya? siswa. 30 siswa 30 Pak. siswa. Oke, Iya, 30 siswa. Nah, kemudian apa yang ingin didiskusikan, Bu Meli? gini Pak, di kelas saya itu ada satu anak yang usil sekali Pak. Usilnya dia Hmm, itu sering menyimpan alat tulis milik temannya. Awalnya iya. itu saya tidak mengetahui kalau anak itu suka menyimpan alat tulis milik temannya. Karena setiap ketika saya memberikan tugas, itu selalu ada beberapa anak yang mengeluh, "Bu, pensil saya hilang, padahal tadi sudah saya taruh di sini. Bu, penghapus saya tidak ada, padahal sudah saya simpan di kotak pensil." Setiap hari Pak, selalu seperti itu. Nah, setelah saya telusuri, saya tanyakan ke teman-temannya, ternyata satu anak itu Pak yang yang usil sekali menyimpan barang milik temannya itu, disembunyikan di kolong Hmm, mejanya. Sebelumnya saya memperhatikan apa benar anak ini seperti itu atau ada anak lainnya. Setelah itu saya coba lagi Pak, keesokan harinya. Saya cek, ternyata terulang lagi Pak. Bu, penggaris saya tidak ada, padahal saya taruhnya itu di dekat saya, tapi tidak ada Bu, seperti itu. Kemudian saya selidiki Pak, ternyata benar Pak, kesehariannya anak itulah yang usil sama temannya. Jadi itu sangat mengganggu teman-temannya yang lain yang akan belajar karena mengurangi rasa nyaman, aman, dan ketenangan dari teman-teman di kelasnya itu, Pak. Sehingga mengganggu proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas saya. Seperti itu, Pak, permasalahan saya. oh begitu. Berarti tujuannya Bu Meli eh, ini untuk mencari solusi, begitu ya, Bu Meli? Iya, Pak, saya ingin mencari solusi, mencari pendapat, minta saran dari Pak Mursid, seperti itu. Oke, Bu Meli. Nah, sekarang
kita identifikasi lebih lanjut. Nah, siapa kira-kira anak yang menjadi korban dari perilaku usil anak tersebut, Bu Meli? Apakah seluruhnya dalam satu kelas atau hanya beberapa anak saja di dalam kelas itu? Iya Pak, setelah saya amati dan saya tanyakan kepada beberapa siswa, ternyata itu semua siswa Pak yang mengalaminya. Jadi hampir semua anak itu menjadi korban, terutama dia itu usilnya kepada teman yang aktif mengerjakan tugas, yang serius mengerjakan tugas. Jadi dia itu usilnya itu kepada teman yang sedang mengerjakan tugas dari saya, seperti itu Pak. Oh, begitu. Jadi dia usil hampir kepada seluruh temannya ya, Bu Meli, terutama saat mengerjakan tugas begitu. Oke, saya mengerti sekarang. Nah, mari kita pikirkan Bu Meli sekarang. Kira-kira rencana aksi apa yang uh, Bu Meli sudah pikirkan untuk mengatasi hal ini, Bu Meli? Jadi Bu Meli, saya yakin sudah punya angan-angan bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengubah perilaku anak ini, Bu Meli. Bagaimana kira-kira, Bu Meli? Apa rencana aksi yang Bu Meli rencanakan? Iya Pak, saya itu sudah punya suatu rencana. Ini saya minta pendapat apa rencana saya ini enak untuk dilakukan, nyaman untuk diterapkan, seperti itu Pak. Jadi rencana saya itu seperti ini Pak Mursid. Saya itu akan mengajak anak tersebut, berbicara kepada anak tersebut secara empat mata, supaya anak tersebut itu jujur tentang perilakunya dan menanyakan kenapa dia itu berbuat seperti itu kepada temannya. Lalu juga saya tidak akan memojokkan dia, jadi saya akan meminta pendapatnya. Bagaimana dia itu untuk memperbaiki dirinya sendiri supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya yang usil kepada temannya, menyembunyikan barang-barang atau alat tulis dari teman-temannya itu. Selain itu Pak, saya juga akan memberikan suatu pertimbangan kepada anak tersebut, memberikan konsekuensi jika perilaku itu terus berlanjut dia lakukan. Seperti itu Pak. Bagaimana menurut Bapak Mursid atas rencana yang akan saya lakukan kepada anak itu? Oh, I see, Bu Meli. Itu saya rasa ide yang bagus sekali, Bu Meli. Jadi idenya Bu Meli yang pertama untuk mengajak anak tersebut berbicara secara empat mata, kemudian yang kedua mempertimbangkan untuk memberikan konsekuensi kepada anak itu atas apa yang dilakukannya. Saya kira itu ide yang bagus, Bu Meli. Nah, selain untuk mengatasi perilaku anak tersebut, kita perlu memikirkan tanggung jawab kita sebagai guru, Bu Meli. Kira-kira apa yang bisa Bu Meli lakukan untuk mencegah perilaku seperti ini terjadi secara berulang di masa depan, Bu Meli? Apa kira-kira, Bu Meli? Iya Bapak, saya itu sudah memikirkan rencana jangka panjang jika sewaktu-waktu anak tersebut mengulangi lagi tindakannya itu kepada teman-temannya. Di sini di kelas saya itu kan sudah terbentuk keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama dengan anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu saya tekankan pada nilai-nilai seperti kerjasama, saling menghargai,
saling menghormati kepada teman dan juga kepada guru yang ada di dalam kelas. Selain itu, saya juga akan terus memastikan bahwa anak-anak itu juga memahami konsekuensi dari setiap perilaku yang tidak pantas, yang kurang pantas, yang mereka lakukan di dalam kelas. Kemudian, saya juga akan meminta mereka untuk selalu melaporkan perilaku yang tidak diinginkan itu kepada saya. Seperti itu, Pak, rencana saya. Wah, bagus banget itu Bu Meli. Itu terdengar seperti rencana yang eh, berkesinambungan begitu Bu Meli. Bagus sekali Bu Meli. Nah, eh, siapa yang akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana-rencana Bu Meli ini akan benar-benar dilaksanakan Bu Meli? Yang bertanggung jawab sudah pasti saya, Pak. Karena saya adalah wali kelasnya yang setiap hari selalu mendampingi mereka dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, untuk membicarakan masalah ini dengan anak tersebut, saya akan mencari solusi yang tepat. Saya juga akan terus-menerus melakukan pengawasan, Pak, terhadap perilaku anak tersebut di dalam kelas. Jadi, saya juga akan meletakkan posisi duduk anak tersebut yang tidak jauh dari pandangan mata saya. Jadi, saya selalu akan mengawasi anak tersebut. Apakah anak tersebut sudah berhenti melakukan tindakan tersebut atau akan terus berlanjut seperti itu, Pak. Bagaimana kira-kira menurut Pak Mursid dengan tindakan yang akan saya lakukan itu? Ya Bu Meli, saya sangat setuju termasuk dengan rencana-rencana Bu Meli. Ini jadi satu pembelajaran juga untuk saya Bu Meli. Saya akan juga mengkomunikasikan nilai-nilai seperti yang Bu Meli sebutkan tadi, seperti kerjasama, saling menghargai. Nah, nilai-nilai seperti itu saya rasa akan saya komunikasikan juga di kelas saya, Bu Meli. Walaupun di kelas saya tidak terjadi hal-hal seperti yang terjadi di kelasnya Bu Meli. Tapi akan saya coba bukan juga di kelas saya, karena saya merasa ini rencana yang bagus, supaya menghindari hal-hal seperti yang sudah terjadi di kelasnya Bu Meli. Baik, Bu Meli, mari kita review dari awal. Jadi di kelasnya Bu Meli terjadi anak yang suka usil, begitu Bu Meli, betul? Iya, Nah, Pak, suka kemudian usil. Bu Meli akan mengajak anak itu berkomunikasi secara empat mata. Kemudian Bu Meli akan mempertimbangkan konsekuensi untuk anak tersebut, dan kemudian yang akan bertanggung jawab bahwa rencana ini akan dilaksanakan itu Bu Meli sendiri. Itu Bu Meli? Betul sekali, Pak. Saya akan bertanggung jawab terhadap perilaku anak tersebut sampai dia itu benar-benar berhenti melakukan tindakan yang tidak baik itu kepada teman-temannya. Baik, Bu Meli, terima kasih banyak. Saya akan menunggu feedback dari Bu Meli, dari rencana-rencana Bu Meli yang akan Bu Meli laksanakan. Mohon saya diberikan feedbacknya Bu Meli, supaya bisa kita pelajari bersama apakah rencana ini akan berhasil atau ada yang perlu dievaluasi lagi Bu Meli. Begitu Bu Meli? Iya, Pak, siap. Saya akan melaporkan rencana-rencana yang sudah saya kerjakan dan tindak lanjut yang sudah saya lakukan, juga perkembangan dari anak yang usil tadi itu kepada Pak Mursid, sehingga anak tersebut dapat mengubah perilakunya dan kelas saya itu menjadi aman, nyaman, dan tidak lagi gaduh berkat keusilan anak itu, Pak. Jadi kelas saya itu jadi kelas yang menyenangkan, aman dan nyaman bagi semua anak-anak yang ada di kelas. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Mursid. Sama-sama Bu Meli, terima kasih banyak atas sharingnya.
Terima Semoga kasih. membawa manfaat bagi kita ke depan, Bu Meli. Sukses ya, Bu Meli. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas sarannya sudah mau Sama-sama, mendengarkan keluh Bu kesah saya. Meli. Saya pamit dulu ya, Pak Baik, ya. terima kasih. Maaf Baik, Bu mengganggu Meli, sekali terima lagi. kasih. Terima kasih, Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.